selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Putri Windasari dan Ana Tealita kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Pastinya sejumlah informasi telah kita siapkan untuk menemani jam makan siang Anda. Betul sekali pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tapi informasi pertama ini datang dari Jawa Barat, di mana ada bentrok antara supir angkutan kota dan juga ojek online yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, seorang tukang ojek online babak belur dikeroyok supir angkot. Kericuhan ini terjadi di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat saat sejumlah sopir angkot menggelar demo. Kericuhan terjadi lantaran sopir angkutan kota dari berbagai jurusan meminta pemerintah Kota Sukabumi membatasi operasional angkutan online atau ojek online. Tidak terima dengan keinginan para sopir angkutan kota tersebut, ribuan ojek online mendatangi Balai Kota. Hingga akhirnya kericuhan kembali terjadi. Dibantu warga dan sejumlah satuan polisi Pamong Praja, petugas Dinas Perhubungan dan polisi berusaha melerai kedua kelompok massa tersebut. Kami sudah menengahi, kami meminta perwakilan dari masing-masing, baik dari angkot ataupun dari ojol, untuk dipertemukan di Polres, sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah penumpang terkatung-katung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Peristiwa pembacokan hingga berujung maut menghebohkan warga desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, istri korban sempat histeris melihat suaminya terkapar tak bernyawa dengan bersimbah darah. Korban adalah Kris Biantoro, warga Dusun Cipogor, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sedangkan terduga pelaku adalah temannya sendiri bernama Riono Wihandoko. Kejadian berawal saat keduanya tengah mengkonsumsi miras bersama-sama dan terjadi perselisihan hingga berujung pembacokan yang berujung maut. Jasad korban tergeletak sekitar 100 meter di bawah tepat di belakang rumah Pak Kades. Korban sempat berusaha lari setelah dibacok. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari jogging sendiri, saya tanya dengan transaksi sepeda motor. Transaksi sepeda motor. Itu keduanya saling mengenal, teman jogging. Pelakunya teman, korban juga. Jadi sama-sama minum Pak, keduanya. Sama-sama. Di TKP kita temukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari bagian di TKP kita dapatkan keterangan dan ternyata pelaku sempat melarikan diri. Alhamdulillah pelaku dapat kita amankan dan sementara ini kita masih dalam pendalaman proses penanganan. Itu cukup. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil diamankan. Untuk sementara, kasus ini masih dalam proses pendalaman dan proses penanganan. Hingga kini, polisi masih memasang polis lain dan melarang warga untuk melintasinya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini dari Maluku, di mana ada seorang wanita di Kabupaten Buru Selatan, Maluku yang ditemukan tewas diterkam buaya berukuran 5 meter di aliran sungai. Korban kehilangan kaki bagian kiri dan juga tangannya. Warga Buru Selatan, Maluku dihebohkan dengan peristiwa seorang perempuan parubaya tewas diterkam buaya sepanjang 5 meter di muara Sungai Wali, Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
Korban bernama Halima Rahakbau, 50 tahun, pertama kali ditemukan oleh Babinsa setempat. Petugas dan warga kewalahan mengevakuasi lantaran posisi korban yang dekat dengan buaya yang menerkamnya. Aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan dengan melumpuhkan buaya tersebut dengan sejumlah tembakan agar korban bisa dievakuasi. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kaki kiri dan tangan terputus. Warga yang marah langsung membelah buaya tersebut untuk mengambil bagian tubuh korban yang ditelan oleh buaya tersebut. Nah, saya melihat dari atas mobil di sebelah kanan itu ada kelihatan orang yang renang tapi tidak kelihatan badannya, yang dilihat cuma kakinya. Nah, untuk memastikan itu, saya maju kurang lebih 15 meter, matikan mobil, saya turun di jembatan. Setelah itu saya lihat jelas bahwa itu manusia, buaya makan. Nah, setelah itu saya bikin laporan, telepon pejabat dan aparat setempat, lalu menghubungi masyarakat untuk bantu untuk mencari. Sebelum diterkam buaya, Halima pergi ke pantai untuk mencari kerang. Usai mencari kerang, korban menuju ke sungai untuk mandi. Nah, saat hendak mandi, muncul buaya besar yang langsung menerkam korban. Jasad korban saat ini sudah dimakamkan di pemakaman setempat. Dari Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar saat tengah mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Bengkulu. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah minibus berwarna putih di SPBU Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu. Pengendara dan warga yang tengah antri mengisi BBM pun panik dan menjauh dari lokasi. Menurut keterangan pihak damkar, mobil berpenumpang 3 orang sekeluarga itu mengeluarkan percikan api saat mengisi BBM. Pengemudi pun langsung menjauhkan mobilnya dari mesin pengisian BBM. Beruntung, penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara pengemudi terkena luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Mana dulu? Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai Polres Kutai Barat bersama dengan tim forensik Polda Kalimantan Timur yang tengah melakukan proses otopsi seorang bocah perempuan yang hilang selama 13 hari dan ditemukan tewas. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Polres Kutai Barat bersama tim forensik Polda Kalimantan Timur tengah melakukan proses otopsi di RSUD Harapan Insan Sendawar Kutai Barat usai pembongkaran makam seorang bocah perempuan usia 9 tahun yang hilang selama 13 hari dan ditemukan tewas mengenaskan. Jasad bocah berinisial AS usia 9 tahun, pelajar SD 02 Jengah Danum, kini berada di ruang otopsi kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Proses autopsi melibatkan dokter forensik serta tim Inafis Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh pihak keluarga bersama kuasa hukumnya. Terkait video viral kekerasan terhadap korban, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membenarkan bahwa korban pernah dirantai oleh keluarga dan peristiwa itu terjadi sebelum korban hilang. Mereka kasih efek jerak, ini dia kan jalan terus, jalan terus, langsung hilang. Jadi kasih efek jerak supaya dia tidak jalan lagi. Setelah di video, mereka langsung berlepas. Itu nyatakan itu kurang lebih 24 jam lagi. Penting tanggal 1 hilang. Itu besoknya sudah mulai panik cari-cari. Karena hilang ya Pak ya? Ya. Artinya setelah pemeriksaan sudah dianggap selesai, maka jenazah akan kita kembalikan kepada keluarga untuk kembali dikebumikan. Pak, ada berapa saksi Pak yang diperiksa? Kami sudah melakukan pemeriksaan, sudah ada 8 orang ya. Saksi, alat bukti yang sudah dapatkan, semuanya kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam, ya kan.
Untuk mengarah kepada siapapun, ini belum kita sampai ke situ ya, teman-teman. Untuk tim dokternya berapa orang dilibatkan, dari mana? Tim dokter kita libatkan jumlahnya ada 9 orang, ya, ada 9 orang. Jasad bocah AS akan kembali dimakamkan setelah proses autopsi selesai dilakukan dan Polres Kutai Barat segera melakukan gelar perkara atas tindak pidana atas kematian AS dan menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Aswandi Marmin, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus meninggalnya bocah 9 tahun yang tewas mengenaskan, kita sudah bersama dengan AKP Asriyadi, Kasat Reskrim Polres Kutai Barat. Selamat siang Pak Asriyadi, Pak Kasat. Mbak Ana, Mbak Putri. Oke, Pak Kasat, kami ingin tahu update terbaru setelah proses otopsi ini dilakukan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kegiatan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Kutai Barat dalam hal ini pelaksanaan otopsi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 selesai dilaksanakan di Rumah Sakit HIS yang dilaksanakan oleh tim dokter forensik dari Balikpapan. Demikian, Ibu. Baik, sampai saat ini sudah berapa orang Pak yang diperiksa? Untuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan 8 orang dan kemudian kegiatan olah TKP juga sudah dilaksanakan. Sementara ini juga kita mendalami bukti-bukti lainnya. Demikian. Oke, Pak, pada jasad korban ini apakah ditemukan bukti bahwa sang anak ini sempat diikat begitu? Karena informasi yang kami dapatkan katanya sempat diikat kakinya, kedua kakinya ini, Pak. Benar Bu, adanya video yang beredar bahwa anak ini telah diikat. Itu juga kami sementara dalami dari video tersebut, serta dari keterangan daripada kedua orang tua pun juga sudah kita minta keterangan, Bu. Baik, kalau jarak dari rumah ke TKP ini apakah cukup dekat atau seperti apa, Pak? Kalau untuk jarak rumah korban dengan lokasi penemuan korban sendiri itu kurang lebih 100 meter. Oh, artinya cukup dekat ya, Pak. Untuk pihak keluarga sendiri menanggapi kasus ini seperti apa, Pak Kasat? Karena kami mendapatkan informasi juga bahwa sebelumnya keluarga dari korban ini sempat tidak mau dilakukan otopsi. Betul. Pada saat korban ditemukan, kemudian jasad korban kita bawa ke rumah sakit HIS Sendawar Kutai Barat dan kemudian dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter rumah sakit HIS pada saat itu. Dan kemudian dengan kondisi mayat yang sudah mengalami pembusukan, maka kami sampaikan kepada keluarga untuk kita lakukan kegiatan otopsi mayat sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dalam. Namun pada saat itu dari pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Dan kemudian 2 hari kemudian barulah dari pihak keluarga melalui PH-nya itu memberikan surat persetujuan untuk dilakukan otopsi. Sehingga pelaksanaan otopsi kita laksanakan di tanggal 20, di mana diawali dengan dilakukan penggalian kubur terhadap korban, dan kemudian jasad korban kita bawa kembali ke rumah sakit HIS dan dilakukan pemeriksaan dalam oleh tim forensik. Baik, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian saat ini, apakah sudah mengantongi nama tersangka mungkin? Sementara belum ada, Bu. Bu Ana, Mbak Putri, intinya kami tetap menunggu hasil daripada pemeriksaan forensik, yang mengingat tim forensik juga masih menganalisa bagian-bagian yang memang perlu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Baik, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Ana, Mbak Putri. Baik, kami juga masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini telah memberikan sanksi kepada dosen pengajar yang melakukan praktik bullying kepada residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf di RSHS Bandung. Aksi bullying atau perundungan terhadap residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis tampaknya sudah sering terjadi. Aulia Risma Lestari, mahasiswa Undip, hingga bunuh diri akibat perundungan. Kasus perundungan juga terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia, khususnya di Departemen Bedah Syaraf, upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama, meski belum terlalu menggembirakan. Bahkan kasus di RSHS Bandung diketahui sejak tahun 2022 hingga 2024 Juli kemarin. Yang terbaru, terjadi bullying terhadap residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf di RSHS Bandung oleh seniornya. Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan, Departemen Bedah Syaraf telah memutuskan studi bagi 2 orang pelaku bullying yang melakukan pelanggaran berat. Upaya preventif terus dilakukan oleh kampus dan rumah sakit, namun praktik tersebut masih saja tetap terjadi, dan atas kejadian itu, peran pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan. Fenomena bullying itu sudah terjadi lama, ya kan? Semenjak saya sekolah spesialis pun sudah terjadi itu bullying. Tapi mungkin kualitasnya itu tidak seberat seperti sekarang. Dokter dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, ketika kita mendeteksi ada bullying yang begitu berat dirasakan oleh peserta didik, ya, terutama yang dibully itu adalah peserta didik yang baru masuk, gitu. Yang baru masuk, ada semester 0 yang belum masuk, sampai semester 1. Dibully oleh siapa? Oleh seniornya, kan begitu. Seniornya itu kebanyakan yang senior yang langsung di bawah atau membawahi dia. Itu semester 2, semester 3 gitu. Aksi dugaan perundungan terhadap pasien atau peserta didik yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Juni tahun 2024 kembali terkuak. Akibat kejadian itu, peserta didik tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar atau konsulen dikenakan sanksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, lalu benarkah ada perundungan atau bullying saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis? Seperti apa ceritanya? Kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Eka Mulyana, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan yang juga Ketua Pertimbangan ID Jawa Barat. Selamat siang, Dr. Eka. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Eka, benarkah memang perundungan dan bullying ini sering terjadi di lingkungan PPDS? Ya, terima kasih. Sebelumnya izin saya menyampaikan keprihatinan dan tentu saja duka yang mendalam tadi disampaikan atas wafatnya sejawat kami almarhumah Dr. Risma di Undip. Dan yang keduanya tentu saja pertama ingin kami sampaikan bahwa kami atas nama pribadi yang pernah menjalani pendidikan spesialis PPDS, juga atas nama organisasi profesi, tentu saja sangat menentang adanya bullying atau perundungan yang terjadi di dunia kedokteran, khususnya di pendidikan dokter spesialis. Karena apa? Karena tentu saja bullying atau perundungan yang tentu saja tidak terkait hubungan dengan pendidikan itu sendiri, bertentangan dengan moral etik, peraturan perundang-undangan, dan juga tentu saja bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang kami ikrarkan sejak kami lulus sebagai dokter dulu dan mengikat terus sampai kini. Begitu sementara, Mbak, yang ingin kami sampaikan. Adapun pengalaman pada waktu pendidikan spesialis dulu, ya saya pribadi sebetulnya tidak mengalami ya apa yang terjadi perundungan atau bullying.
tapi tidak menutup mata itu terjadi di dunia kami pendidikan dokter spesialis. Kami pada waktu itu kebetulan pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, tentu saja sangat menghormati dosen-dosen kami, senior kami, selama itu sesuai dengan aturan berlaku dan pendidikan yang dibebankan kepada kami. Sementara itu, Mbak. Oke. Dr. Eka, kalau kita lihat data, kemarin kami sempat berbicara dengan Bu Siti Nadia Tirmizi dari Kemenkes mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 1.200 laporan dari hotline yang mereka buka tentang kasus perundungan atau bullying yang terjadi di dunia PPDS begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan di zaman Anda pun ada bullying seperti itu. Apakah memang tidak tercium oleh residen-residen lainnya atau dokter-dokter lainnya ketika ada proses bullying seperti ini? Ya. Seperti tadi saya dengar dari Pak Dekan sendiri, Prof. Yudi, mungkin ini momentum yang tepat untuk menyelesaikan adanya kasus-kasus bullying yang mungkin sudah lama terjadi dan tidak tercium dan saat inilah terangkat. Kira-kira demikian. Untuk itulah kami tentu saja mendukung upaya-upaya untuk supaya kasus bullying atau perundungan di dunia pendidikan kedokteran ini tentu saja harus dihilangkan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, ini tidak hanya dari residen ya, tidak hanya lingkungan PPDS ya, bahkan istri-istri residen juga katanya ngebully junior-junior, istri-istri juniornya begitu ya. Apakah ini juga masih berlangsung hingga saat ini? Laporannya bagaimana di ID Jawa Barat? Ya, kami pun mengenai yang disampaikan terakhir mengenai istri-istri residen baru mendengar saat-saat ini. Nah, tentu saja ini perlu ditindaklanjuti, Mbak, karena kalau ini lanjut terus, tentu saja ini akan mencoreng dunia pendidikan khususnya di kedokteran. Dan tentu saja apa yang terjadi bila benar adanya di istri-istri residen seperti yang disampaikan tadi, kami sangat menentang keras, Mbak. Oke, Dokter Eka, kami juga kan mendapatkan informasi tentunya sudah beredar ya di media sosial bahwa ada kasus bullying di PPDS sempat mengatakan bahwa mereka harus bayarin KPR atau sampai makan nasi padang 5 bungkus loh itu di videoin. Itu untuk apa? Itu sempat terdengarkah? Idi sudah tahu? Ya, dari berita-berita kemarin betul kami dengar itu dan kami tentu saja komunikasi dengan Pak Dekan dari organisasi profesi bahwa ternyata itu kasus yang ada kebetulan di lingkungan kami dan perlu ditegaskan juga, Mbak, mungkin ini kasus per kasus walaupun mungkin tidak terjadi di satu tempat, tapi tentu saja walaupun ini tidak semua, ini tentu harus dituntaskan, Mbak. Baik, Dokter Eka, ini kalau misalnya kita mau ngambil gelar profesi spesialis ini, informasinya kalau mundur tuh ada denda finansial gitu ya, konsekuensi finansial yang dibebankan. Jadi memang mau nggak mau residen ini harus maju sampai selesai begitu. Misalnya dia tidak sanggup mau mundur itu ada konsekuensi finansial. Benarkah seperti itu? Ya, setahu kami yang mengikuti pendidikan dokter spesialis atau PPDS tersebut mengikuti tugas belajar atau tubel dari pemerintah daerah misalnya yang ditugaskan belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, hal ini tentu saja mengikat yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas belajarnya sehingga setelah selesai kembali ke daerah mengabdi di sana. Nah, bila ada karena suatu hal yang bersangkutan ternyata akan mundur atau mengundurkan diri, di situ memang ada klausul untuk penalti, mengembalikan biaya dan sebagainya. Nah, inilah salah satu poin yang memang harus dibicarakan juga, didiskusikan berbagai pihak, Mbak, hal-hal kasus seperti ini. Oke. Dokter Eka, kalau kita tilik kasusnya sendiri kan sepertinya ini tidak terjadi hanya di satu lokasi saja, artinya di beberapa lokasi dan tidak hanya saat ini saja. Itu pun dari Kemenkes datanya laporan 1.200 itu baru dari setelah COVID. Nah, katanya juga ada yang mengatakan bahwa mereka harus bayar seminar patungan, terus biayain makannya bagi dokter-dokter seniornya di sana. Kalau misalnya Anda mendengarnya kasus-kasus yang terjadi, pembulian seperti apa? Ya. Kalau yang saya alami sendiri pada waktu menjalani pendidikan dokter spesialis, pada saat mengikuti acara ilmiah,
pada saat mengikuti workshop, acara ilmiah apapun, kami tidak dibebankan untuk membayarkan pihak-pihak lain, Mbak. Bahkan kami waktu itu malah dibantu. Misalnya pendidikan kami untuk stase di luar negeri, stase di fakultas kedokteran rumah sakit lain, justru ada memang biaya yang kami keluarkan pribadi, tapi malah waktu itu kebetulan kami pun dibantu oleh bagian atau departemen untuk menyelesaikan pendidikan tersebut. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak, saya kira ini harus diangkat karena itu tadi kasus per kasus yang mungkin tidak hanya sedikit yang harus diangkat, diselesaikan sehingga tidak mencoreng secara keseluruhan gitu. Begitu kira-kira Mbak. Baik, mungkin ini kita mau menambahi sedikit kali ya Dok, laporan yang mungkin perlu diselidiki juga ini oleh ID, khususnya mungkin ID Jawa Barat. Jadi banyak sekali misalnya contoh-contohnya diminta untuk mengantar jemput anaknya, kemudian juga membiayai biaya karaokean mungkin seperti itu, KPR bahkan atau cicilan mobil. Nah, bahkan ada laporannya yang sampai segitu parahnya nih, harus membayar di luar biaya PPDS, bahkan mengantar jemput anak dari seniornya juga ini ada laporannya. Kayaknya nggak relevan begitu dengan ke dokter itu dunia gimana kedokteran. Dokter Eka? Betul. Apa yang akan dilakukan sanksinya jika ditemukan seperti ini? Ya, jadi yang pertama ingin kami sampaikan Mbak, segala bentuk perundungan atau bullying yang baru saja disampaikan oleh Mbak itu sangat tidak terkait, tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pendidikan itu sendiri. Dan kami dari profesi tentu saja sangat menentang keras, Mbak. Nah, apa yang kami lakukan tentu saja di organisasi profesi kami di ID ada majelis yang khusus menangani penanganan terhadap anggota terkait etika profesi, bahkan terkait yang tersandung hukum. Nah, ini mungkin dari BHP 2AID maupun dari MKEKID ini akan dan harus turun tangan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anggotanya, yaitu dokter-dokter tersebut. Tapi yang ingin kami sampaikan juga, tentu saja ini tidak cukup. Harus semua pihak duduk bersama, baik dari pemerintah maupun dalam hal ini Kemenkes, dari Kemendikbud-Dikti, dari organisasi profesi, bahkan dari perhimpunan-perhimpunan spesialis terkaitnya, misalnya bedah saraf atau bedah yang lainnya, ini harus duduk bersama. Sehingga kasus-kasus yang muncul sekarang yang begitu ternyata sangat banyak di berbagai tempat, harus betul-betul momentum yang tepat untuk dapat diselesaikan, tuntaskan, sehingga ini tidak menjadi presiden jelek ke depannya bagi dunia pendidikan, khususnya kedokteran. Begitu Mbak. Oke, dokter, apa ini artinya Anda mengatakan bahwa para korban ini diajukan untuk speak up, begitu melapor kepada pihak-pihak terkait ketika ada terjadi pembulian? Nah, keselamatan mereka sendiri bagaimana ketika nanti masih PPDS? Ya, tentu saja kalau di dunia pendidikan, dalam hal ini di fakultas kedokteran ataupun misalnya di rumah sakit, bila misalnya ada kendala di rumah sakit atau di fakultas kedokterannya, bisa melalui organisasi profesinya, bisa melalui ID setempat maupun ke pengurus besar di PBID di Jakarta, itu bisa juga disalurkan, disampaikan Pak. Insya Allah kami akan dari profesi akan membantu bila memang teman-teman sejawat yang sedang melakukan pendidikan ini mengalami apa yang disebut perundungan atau bullying yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikannya. Begitu Mbak. Baik, artinya ID saat ini sudah membuka hotline, apakah sudah membuka tempat pengaduan begitu, dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan ID untuk para pelapor ataupun korban bullying ini? Setahu saya demikian Mbak, dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia melalui Ketua Umum kami Dr. Adib sudah membuka hotline untuk komunikasi dimanapun berada, tidak hanya di Bandung atau di Undip saja, untuk bisa langsung menghubungi ke pengurus besar atau mungkin pengurus di wilayah di provinsi masing-masing. Betul Mbak. Oke, baik, terima kasih Dr. Eka Mulyana sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Dok. Sama-sama, terima kasih Mbak. Baik, kami juga masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Aksi bullying atau perundungan kepada residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS terus mencuat. Kejadian tersebut menurut mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bukan hal aneh lagi. Fenomena praktik perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan kedokteran saat ini menjadi sorotan publik. Aksi bullying itu terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Setelah publik digemparkan dengan mahasiswi Undip Semarang, Aulia Risma Lestari, yang diduga bunuh diri akibat perundungan, kini kasus perundungan juga terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad menuturkan, aksi bullying senior terhadap junior saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi budaya sehingga aksi perundungan tersebut bukan hal yang aneh. Kalau cerita-ceritanya lumayan banyak ya, ngelihat pengaduan-pengaduannya tuh mungkin kalau kemarin yang di Unpad ada beberapa pernyataan kayak mungkin disekap 15 hari atau mungkin disuruh bayarin ini itu. Kalau dari kasus-kasus yang lama, cerita-cerita yang lama dari spesialis itu mungkin lebih parah Kang sebenarnya. Jadi kayak mungkin bahkan disuruh dijadiin boneka lah, kayak misalkan bahasanya istri kedua terus dijadiin selingkuhan gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau di spesialis udah menjadi hal yang wajar lah. Sementara itu, adanya aksi bullying terhadap PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin oleh dosen pengajar tentu menjadi catatan merah bagi institusi pendidikan karena belum mampu menciptakan ruang aman bagi peserta didik. Bahwasanya kasus bullying atau perundungan ini tidak dapat dibenarkan dari segi apapun. Bahwasanya kami melihat hanya ada kerugian bagi korban. Dan mungkin kasus yang berada di Unpad, pelaku ini diuntungkan karena memeras juga dari korbannya itu sendiri. Sebelumnya, aksi perundungan terhadap presiden yang tengah menjalani PPDS bedah syaraf Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Juni tahun 2024 lalu kembali terkuak. Akibat kejadian itu, presiden tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar telah dikenakan sanksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak tadi malam, dunia media sosial ini tengah dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri dari pemain timnas Pratama Arhan. Nama Aziza Salsa atau akrab disapa Zizi hari ini sudah menjadi sorotan publik. Betapa tidak, istri pemain timnas sepak bola kondang Pratama Arhan ini ramai diperbincangkan di media sosial terlibat perselingkuhan dengan Salim Nauder, pria yang selama ini dikenal sebagai mantan kekasih selebgram Rachel Fenya. Bahkan nama Aziza pun hingga Rabu siang ini sempat menempati puncak trending topik di media sosial X, di mana tak hanya Aziza, nama Rachel Fenya, Andre Rosiade, dan Fuji pun ikut-ikutan terkatrol sebagai trending topik di media sosial yang sebelumnya bernama Twitter ini. Seperti diketahui, Aziza Salsa merupakan putri dari politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Meski belum ada klarifikasi dari Azizah maupun Arhan terkait kebenaran isu tak sedap tersebut, namun postingan selebgram Rachel Fenya yang meninggalkan emoji ular pada unggahan Instagram Aziza Salsa diasosiasikan warga net sebagai simbol pengkhianatan. Meskipun beberapa netizen mencurigai tindakan Rachel sebagai upaya untuk menciptakan gimmick marketing demi produk barunya, namun akun X @pinkchm yang mengaku sebagai teman Rachel membantah tudingan tersebut. Akun tersebut membagikan pesan langsung DM antara dirinya dan Rachel yang mengungkapkan bahwa Rachel mendapatkan informasi mengenai perselingkuhan Azizah dan Salim dari Pratama Arhan sendiri. Tim TV One mengabarkan.
Sementara itu pemirsa, di tengah kabar tidak sedap yang menerpa rumah tangga Pratama Arhan dan istrinya Aziza, bek sayap Timnas Indonesia U23 itu justru menanggapinya dengan cara berbeda. Ya, pada Rabu pagi Arhan mengunggah foto pernikahan di laman Instagram pribadinya. Sejak Selasa malam, media sosial sedang dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri dari pemain Timnas sepak bola Pratama Arhan. Pada Rabu pagi, Arhan mengunggah foto pernikahannya dengan Aziza lengkap dengan momen sakral saat ia menandatangani buku nikah. Tanggal 20 Agustus 2024 kemarin memang merupakan ulang tahun pernikahan pasangan muda ini yang pertama. Unggahan Arhan di Instagram pribadinya membuat warganet semakin bertanya-tanya apakah hubungan keduanya baik-baik saja, sekaligus menepis keretakan janji suci mereka. Sampai kabar ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pratama Arhan maupun istrinya Aziza Salsa terkait drama perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Ya pemirsa, Pratama Arhan selama ini dikenal sebagai pemain Timnas sepak bola Indonesia yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya yang kerap menciptakan peluang terjadinya gol. Dan berikut informasi selengkapnya tentang Pratama Arhan. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 21 Desember 2001, Pratama Arhan mengawali karir sepak bola profesionalnya di klub PSIS Semarang. Setelah dipanggil untuk memperkuat timnas, pemain yang menempati posisi natural sebagai bek sayap kiri melanjutkan karir internasionalnya sebagai pemain klub Tokyo Verdy di Jepang. Saat ini, pemain yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya yang jauh hingga ke mulut gawang dan kerap menciptakan peluang terjadinya gol itu melanjutkan karir profesionalnya di klub Suwon FC Korea. Sebagai pemain sepak bola, Pratama Arhan tergolong pemain idola publik bola tanah air. Pernikahannya dengan Aziza, putri anggota DPR Andre Rosiade, semakin melambungkan namanya di kalangan netizen. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kisah cinta pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dan istrinya Aziza Salsa atau yang kerap disapa Zize memang dikenal romantis. Ya, pasangan muda yang menikah di Jepang 20 Agustus 2023 lalu itu kerap terlihat bucin. Namun kabar tidak sedap tengah menerpa biduk rumah tangga keduanya. Sejak masa pendekatan dan pacaran hingga menikah, kisah cinta Pratama Arhan dan Aziza Salsa memang terus menjadi sorotan. Pasalnya, bek sayap Timnas Indonesia U23 Pratama Arhan kerap bersikap bucin ke sang istri, seperti melakukan selebrasi setelah mencetak gol dengan menunjukkan kaos bertuliskan Aziza, diikuti tanggal pernikahan mereka. Selebrasi lainnya, Arhan mengisap jempol di depan gawang. Ternyata selebrasi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada sang istri yang selalu mengisap jempol sebelum tidur. Berawal dari pendekatan yang singkat sekitar 2 bulan, Arhan dan Zize yakin melangkah ke jenjang serius. Isu miring yang menerpa keduanya semasa pacaran tidak membuat Arhan Zize goyah menuju pernikahan. Pasangan muda ini resmi menikah 20 Agustus 2023 di Masjid Tokyo Indonesia di Jepang. Pernikahan mereka digelar sederhana dengan dihadiri sejumlah artis dan pejabat seperti Ketua PSSI Erick Thohir sebagai saksi nikah. Sejak menikah, Arhan dan Zize menjadi pasangan yang banyak digemari warganet karena sikap Arhan yang romantis pada istrinya. Namun sayang, isu tak sedap menimpa rumah tangga mereka tepat di momen setahun pernikahan. Ya pemirsa, informasi ini masih terkait di mana kisah cinta pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dan juga istrinya Aziza Salsa atau yang akrab disapa Zize memang dikenal romantis. Ya, pasangan muda yang menikah di Jepang 20 Agustus 2023 lalu itu kerap terlihat bucin.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang remaja pria berusia 18 tahun berinisial FA ditemukan tewas di dalam kolam ikan apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan menyebut bahwa korban tewas bunuh diri usai melompat dari lantai 20. Inilah rekaman CCTV seorang remaja pria berusia 18 tahun berinisial FA yang ditemukan tewas di dalam kolam ikan setelah terjatuh dari lantai 20 balkon di apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Sebelum ditemukan tewas, terlihat di CCTV apartemen korban sedang menaiki lift seorang diri tanpa ada gerak-gerik yang mencurigakan. Usai terlihat di CCTV lift, lalu korban ditemukan tewas dengan luka kepala pecah. Menurut Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Untung Riswaji, korban merupakan penghuni apartemen. Korban merupakan anak tunggal yang sejak tahun 2019 menempati apartemen tersebut bersama dengan ibunya. Saat kejadian, ibunya sedang berada di Jakarta. Sementara menurut Kapolsek, saat kejadian, seorang saksi mendengar bunyi kencang dari arah kolam ikan dan didapati korban yang sudah berada di dalam kolam dengan luka mengenaskan. Kini polisi masih mendalami motif bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Sementara usai kejadian, polisi sudah memeriksa 5 saksi, diantaranya security dan juga warga di apartemen tersebut. Dari hasil penyelidikan kita melakukan interogasi orang tuanya, bahwa sebelum dia melakukan di sekitar 20.30, komunikasi dengan ibunya, hanya meminta maaf. Dan kita temukan juga ada beberapa surat, kalau kita bilang surat wasiat. Pihak apartemen yang ditemui pada Selasa pagi belum bisa dikonfirmasi, sementara jasad korban sudah dibawa pihak keluarga dan telah dimakamkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil penyelidikan pihak kepolisian terkait dengan remaja yang melakukan bunuh diri dengan melompat dari apartemen, saat ini kita sudah tersambung dengan Kompol Untung Riswaji, Kapolsek Bekasi Selatan. Selamat siang, Pak Untung. Selamat siang, Mbak Ana, Mbak Putri. Oke, Pak Untung, kalau kita dalami kasus ini, pihak kepolisian dalami, sudah ditemukan motifnya? Untuk saat sekarang ini kami masih terus berkomunikasi dengan orang tuanya, namun masih berduka yang bersangkutan orang tuanya. Jadi kita masih terus mendalami, mencari informasi. Baik, sejauh ini sudah sampai mana Pak proses penyelidikannya? Apakah sudah memeriksa sejumlah orang? Betul Mbak Ana, kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan, unit reskrim sudah memeriksa 5 orang, diantaranya yang pertama kali mendengar suara keras, kemudian security, ada beberapa juga penghuni, dan kita juga sudah memeriksa dari manajemen untuk mengetahui dalam arti apakah korban itu sebagai penghuni dari apartemen tersebut. Oke, Pak Kapolsek, kalau informasi sementara ini apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa kejadian ini merupakan bunuh diri, artinya tidak ada pembunuhan dan sebagainya? Untuk hasil bisa kita simpulkan demikian Mbak, karena dari mulai berangkatnya kita terlihat dari kamera pemantau dan CCTV yang ada di sekitaran apartemen Lagoon, kemudian korban berjalan menuju lift, kemudian naik lift, terlihat keluar lift, kemudian ada di lantai 20 naik ke lantai 21 yang namanya PG, itu ada lantai yang sudah berdebu, terlihat sekali, tidak ada jejak-jejak selain daripada korban. Jejak kaki, kemudian duduk di tepi, langsung korban menjatuhkan diri. Baik, berarti nggak ada orang lain ya. Tapi kalau untuk alat bukti atau barang bukti, mungkin handphone yang sudah diperiksa, apakah memang ada permasalahan yang dialami oleh korban ini? Nah ini dia Mbak, jadi salah satu surat wasiatnya berisi password handphone dan password iPad, yang memang kita belum bisa untuk melihat karena memang masih dipegang oleh orang tuanya.
Kami masih menunggu, kami masih berkomunikasi untuk diperbolehkan atau minta izin lah untuk melihat apakah memang ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan korban itu sampai melakukan perbuatan seperti demikian. Oke, Pak Untung, artinya pihak kepolisian belum memegang surat wasiat yang ditinggalkan oleh korban? Oh, sudah melihat awal dari kejadian kita sudah menemukan, Mbak. Sudah menemukan ada password handphone, password iPad, kemudian ada kata-kata meminta maaf pada orang tua, seperti demikian, Mbak. Oke, ini saat ini pihak keluarga masih dalam kondisi berduka, tapi proses penyelidikan masih terus berlanjut ya, Pak Untung ya? Masih. Tapi bisa kita simpulkan bahwa korban adalah bisa bunuh diri. Karena memang dilihat daripada alat bukti, kita lihat dari kamera pemantau, kemudian di atas tempat pertama kali menjatuhkan dirinya, korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kompol Untung Riswaji, Kapolsek Bekasi Selatan telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, Ana dan Putri masih akan kembali dengan informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, viral aksi kekerasan kepada seorang karyawan wanita SPBU di Grobogan dan terekam kamera CCTV. Diduga aksi kekerasan tersebut terjadi lantaran pelaku merasa kesal tidak dilayani dengan baik saat hendak mengisi BBM. Aksi kekerasan oleh oknum yang mengenakan baju loreng berhasil terekam oleh kamera pengawas yang terpasang di SPBU Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Aksi kekerasan tersebut dipicu lantaran pelaku emosi dan merasa kesal tidak dilayani dengan baik saat hendak mengisi BBM jenis solar. Kejadian bermula saat oknum pria masuk di jalur kanan yang dijaga oleh temannya karena tangki di sebelah kanan disarankan untuk pindah jalur. Namun sang teman justru berpamitan karena ganti shift, sehingga pria tersebut harus menunggu untuk dilayani kembali. Aku bilang, tangkinya sebelah mana? Dia bilang tangkinya sebelah kanan. Terus aku minta temanku buat pindah jalur aja gitu biar mudah. Aku kira bapaknya udah pergi, ternyata masih di situ. Terus bapaknya mau pergi, langsung pergi gitu Om. Pas udah kosong jalurnya, tiba-tiba bapaknya itu datang kan, pakai motor. Terus langsung mukul saya itu. Atas kejadian tersebut, korban mengaku masih trauma saat kerja. Terlebih jika ada motor datang tiba-tiba. Kejadian tersebut kini telah dilaporkan oleh Polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang pengendara motor menabrak seorang pria pemulung hingga terkapar di pinggir jalan di Kota Makassar. Namun pelaku tidak segera menolong korban, pelaku justru melarikan diri. Inilah rekaman video CCTV yang viral di media sosial. Video ini memperlihatkan seorang pengendara motor yang menabrak seorang pria pemulung. Bukannya menolong korban, pelaku justru langsung kabur dan meninggalkannya dalam keadaan kritis. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah kosnya yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Ini sekitar jam 4.15 pagi ya. Jadi ada sebuah sepeda motor menabrak warga yang sedang berjalan di pinggir jalan dengan mendorong gerobak. Nah, adapun kejadiannya yaitu pada saat kejadian tersebut pelaku yang melakukan tabrak tersebut baru pulang dari tempat hiburan malam. Nah, di sana yang bersangkutan minum-minum, kemudian pengakuannya pada saat kejadian juga dia sedang menggunakan HP sehingga tidak konsentrasi. Nah, saat ini untuk korban masih di rumah sakit dalam keadaan kritis. Pelaku sempat mengubah warna motornya yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna hitam. Dari pengakuannya, pelaku mengaku tak sengaja menabrak korban saat pulang dari tempat hiburan malam. Ia pun meninggalkan korban karena takut diamuk massa.
Terus? Pas pulang dari perapatan itu main HP mak, sambil motor tapi pelan-pelan sekali. Terus? Main HP. Tabrak mi kak, mau kak tolongi pak. Cuma panik sekali kak, takutnya juga ku tolongi ada orang keroyok kak, itu paling ku takutkan, makanya kayak lari mas saya dulu ke rumah. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti motor dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, meski telah bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK ini adalah kali kedua dilakukan tim kuasa hukum Jessica setelah tahun 2018 lalu ditolak oleh Mahkamah Agung. Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan Mirna Salihin, ingin mengajukan peninjauan kembali atau PK meski telah bebas bersyarat. Jessica bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 5 tahun. Terkait rencana Jessica mengajukan PK, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mempersilahkannya. Namun Harli mengingatkan bahwa seseorang hanya bisa sekali mengajukan PK. Berdasarkan Undang-Undang KUHP Pasal 268 Ayat 3, PK hanya bisa dilakukan sekali. Sementara Jessica diketahui pernah mengajukan PK tahun 2018 silam dan ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Meski begitu, pihak Kejaksaan Agung mempersilahkan Jessica untuk mengajukan PK karena ini merupakan hak dari terpidana atas ahli waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kalau tidak salah dalam pasal 24, itu ditegaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan hanya 1 kali. Tetapi dalam perkembangan hukum, di dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2013, dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Tetapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Setelah menjalani hukuman selama 8 tahun dari vonis 20 tahun penjara, Jessica Kumala Wongso sudah menghirup udara bebas usai dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 18 Agustus kemarin. Meski demikian, tim kuasa hukum Jessica tetap berencana mengajukan PK karena menemukan fakta baru atau novum terkait kasus pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, seorang purnawirawan TNI di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Korban dibegal saat melintas di Jalan Mandor Demong, Mustika Jaya, Bekasi. Dari rekaman CCTV terlihat korban dipepet hingga terjatuh dan diancam dengan menggunakan senjata tajam. Meski motor korban raib, namun korban berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Pemirsa, seorang pria di Langkat, Sumatera Utara tewas ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh tetangganya. Diduga motif penembakan karena pelaku tidak terima ditegur korban lantaran berisik. Ariandi, warga desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sempat dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia dalam perjalanan. Ditembak tetangganya AH dengan senapan angin di dada kiri hingga menembus paru-paru. Berawal dari istri pelaku yang cekcok mulut dengan tetangga lain dan menimbulkan kegaduhan. Korban yang anaknya sedang sakit dan membutuhkan istirahat mencoba melerai kegaduhan tersebut, namun pelaku tidak terima dan langsung menodongkan senapan angin. Pada
Saat olah TKP ditemukan 3 selongsong peluru, tapi hanya 2 proyektil yang berhasil ditemukan petugas di lokasi kejadian. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan polisi. Senapan angin ya? Iya, senapan angin yang digunakan. Karena memang si pelaku ini setelah kita lakukan profiling, dia memiliki pekerjaan sebagai penjaga tambak di dusun sebelahnya, ya kan? Ternyata setelah kita lakukan pendalaman, pelaku ini selama waktu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam ini pergi dulu ke tempat bekerjanya untuk mengambil senapan angin ini. Kemudian kembali ke rumah, baru melakukan aksinya tersebut. Ketersinggungan karena korban menegur istri pelaku yang sedang cekcok dengan tetangganya. Adapun alasan kenapa korban ini menegur karena meminta untuk tidak berisik karena anaknya sedang sakit dan butuh istirahat. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, sejak tadi malam media sosial sedang dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri pemain timnas sepak bola Pratama Arhan. Nama Aziza Salsa atau akrab disapa Zizi hari ini sudah menjadi sorotan publik. Betapa tidak, istri pemain timnas sepak bola kondang Pratama Arhan ini ramai diperbincangkan di media sosial terlibat perselingkuhan dengan Salim Nauder, pria yang selama ini dikenal sebagai mantan kekasih selebgram Rachel Fenya. Bahkan nama Aziza pun hingga Rabu siang ini sempat menempati puncak trending topik di media sosial X, di mana tak hanya Aziza, nama Rachel Fenya, Andre Rosiade, dan Fuji pun ikut-ikutan terkatrol sebagai trending topik di media sosial yang sebelumnya bernama Twitter ini. Seperti diketahui, Aziza Salsa merupakan putri dari politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Meski belum ada klarifikasi dari Aziza maupun Arhan terkait kebenaran isu tak sedap tersebut, namun postingan selebgram Rachel Fenya yang meninggalkan emoji ular pada unggahan Instagram Aziza Salsa diasosiasikan warganet sebagai simbol pengkhianatan. Meskipun beberapa netizen mencurigai tindakan Rachel sebagai upaya untuk menciptakan gimmick marketing demi produk barunya, namun akun X @pinkchm yang mengaku sebagai teman Rachel membantah tudingan tersebut. Akun tersebut membagikan pesan langsung DM antara dirinya dan Rachel yang mengungkapkan bahwa Rachel mendapatkan informasi mengenai perselingkuhan Aziza dan Salim dari Pratama Arhan sendiri. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah kabar tidak sedap yang menerpa rumah tangga Pratama Arhan dan istrinya Aziza, bek sayap Timnas Indonesia U23 itu justru menanggapinya dengan cara berbeda. Pada Rabu pagi, Arhan mengunggah foto pernikahan di laman Instagram pribadinya. Sejak Selasa malam, media sosial sedang dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri dari pemain timnas sepak bola Pratama Arhan. Pada Rabu pagi, Arhan mengunggah foto pernikahannya dengan Aziza lengkap dengan momen sakral saat ia menandatangani buku nikah. Tanggal 20 Agustus 2024 kemarin memang merupakan ulang tahun pernikahan pasangan muda ini yang pertama. Unggahan Arhan di Instagram pribadinya membuat warganet semakin bertanya-tanya. Apakah hubungan keduanya baik-baik saja, sekaligus menepis keretakan janji suci mereka. Sampai kabar ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pratama Arhan maupun istrinya Aziza Salsa terkait drama perselingkuhan dalam rumah tangga mereka.
Ya pemirsa, Pratama Arhan selama ini dikenal sebagai pemain timnas sepak bola Indonesia yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya yang kerap menciptakan peluang terjadinya gol. Dan berikut profil lengkap dari Pratama Arhan. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 21 Desember 2001, Pratama Arhan mengawali karir sepak bola profesionalnya di klub PSIS Semarang. Setelah dipanggil untuk memperkuat timnas, pemain yang menempati posisi natural sebagai bek sayap kiri melanjutkan karir internasionalnya sebagai pemain klub Tokyo Verdy di Jepang. Saat ini, pemain yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya yang jauh hingga ke mulut gawang dan kerap menciptakan peluang terjadinya gol itu melanjutkan karir profesionalnya di klub Suwon FC Korea. Sebagai pemain sepak bola, Pratama Arhan tergolong pemain idola publik bola tanah air. Pernikahannya dengan Aziza, putri anggota DPR Andre Rosiade, semakin melambungkan namanya di kalangan netizen. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi ini masih berkaitan di mana kisah cinta pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dan juga istrinya Aziza Salsa atau yang akrab disapa Azize ini memang dikenal romantis. Pasangan muda yang menikah di Jepang 20 Agustus 2023 lalu itu kerap terlihat bucin. Namun kabar tidak sedap tengah menerpa biduk rumah tangga mereka. Sejak masa pendekatan dan pacaran hingga menikah, kisah cinta Pratama Arhan dan Aziza Salsa memang terus menjadi sorotan. Pasalnya, bek sayap timnas Indonesia U23 Pratama Arhan kerap bersikap bucin ke sang istri, seperti melakukan selebrasi setelah mencetak gol dengan menunjukkan kaos bertuliskan Aziza, diikuti tanggal pernikahan mereka. Selebrasi lainnya, Arhan mengisap jempol di depan gawang. Ternyata selebrasi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada sang istri yang selalu mengisap jempol sebelum tidur. Berawal dari pendekatan yang singkat sekitar 2 bulan, Arhan dan Zize yakin melangkah ke jenjang serius. Isu miring yang menerpa keduanya semasa pacaran tidak membuat Arhan Zize goyah menuju pernikahan. Pasangan muda ini resmi menikah 20 Agustus 2023 di Masjid Tokyo Indonesia di Jepang. Pernikahan mereka digelar sederhana dengan dihadiri sejumlah artis dan pejabat seperti Ketua PSSI Erick Thohir sebagai saksi nikah. Sejak menikah, Arhan dan Zize menjadi pasangan yang banyak digemari warganet karena sikap Arhan yang romantis pada istrinya. Namun sayang, isu tak sedap menimpa rumah tangga mereka tepat di momen setahun pernikahan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan warga suku Tegar Bromo, Probolinggo, Jawa Timur merayakan Hari Raya Yadnya Karo. Ya, uniknya warga menggelar tarian sodoran. Ritual sakral ini menjadi daya tarik wisatawan asing. Perayaan Yadnya Karo melambangkan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang bermula dari perkawinan antara dua manusia atau dalam bahasa Tengger disebut Karine Wong Loro, disingkat menjadi Karo. Selanjutnya, prosesi dilanjutkan dengan kedatangan rombongan wanita dan juga anak-anak. Bersama-sama mereka masuk ke area sodoran dengan membawa rantang berisi makanan. Wanita dan anak-anak senantiasa mendukung lelaki sebagai tulang punggung keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah, rezeki, dan bekerja. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini sampah plastik yang kerap menjadi permasalahan ternyata dapat menjadi produk bernilai ekonomis tinggi di tangan para perajin di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan kerajinan khas dari limbah plastik ini sudah menembus pasar dunia. Para perajin di lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengisi hari-hari mereka dengan menganyam beberapa kerajinan.
Luar biasanya, bahan dasar kerajinan warga desa ini adalah limbah plastik yang dipungut dari tempat pembuangan akhir sampah. Mereka mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis tinggi seperti tas, tempat tisu, hiasan dinding, taplak meja, hiasan lampu, hingga keranjang. Hasil kreativitas warga ini pun sudah diminati pasar dunia seperti Eropa dan Amerika. Habis itu setelah itu kebetulan ada teman yang coba membawa ke luar negeri, ternyata responnya luar biasa dari tamu yang ada di luar negeri. Terus saya pernah coba, kebetulan di NTB ini kan lebih sering udah berapa kali disinggahi sama kapal pesiar. Di sana saya coba memasarkan, sangat positif dari segi penerimaan produknya, sangat luar biasa, sangat bangga bahwa NTB ini bisa merubah plastik menjadi hal yang biasa, menjadi lebih luar biasa dan lebih berguna dan lebih bermanfaat. Sementara itu, salah satu perajin, Marlina, mengatakan untuk membuat satu buah produk bisa memakan waktu 2 minggu lebih, tergantung tingkat kesulitan produk tersebut. 2 minggu jadi satu. Itu apa itu namanya? Ini tempat bunga. Ini dari plastik ya? Ya, dari plastik sama rotan sama ketak. Harga setiap produk kerajinan limbah berbeda-beda bergantung pada tingkat kerumitan pembuatannya. Limbah plastik yang disulap ini pun dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, jika Anda mencari rekomendasi tempat camping dan berburu sunset wisata Pantai Panduri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ini bisa dijadikan alternatifnya. Ya, selain bisa camping bersama keluarga, juga pantai ini juga bersih, dibalut dengan bebatuan karang yang indah serta menyuguhkan panorama senja yang memukau layaknya pantai di Bali. Kabupaten Tuban menyimpan berbagai tempat wisata yang indah dan menarik. Salah satunya tempat wisata yang kini sedang ngehits adalah Pantai Panduri di Desa Remen, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terletak 22 km dari kota Tuban, wisata Pantai Panduri memiliki keindahan alam yang memesona. Mulai dari hamparan pasir putih hingga ratusan pohon cemara yang membentang di sepanjang pantai. Air pantai yang jernih, dibalut dengan bebatuan dan karang yang indah bisa menjadi solusi Anda untuk camping di dekat pantai. Denny, salah satu pengunjung asal Kabupaten Boyolali, mengaku sudah 3 kali menikmati suasana camping di Pantai Panduri. Menurutnya, panorama sunset di Pantai Panduri sangat memukau, layaknya pantai di Bali. Pantai Panduri pun sangat lengkap, mulai dari tenda, akses listrik, MCK, hingga peralatan masak sudah tersedia seluruhnya. Untuk view-nya itu yang paling bagus itu di spot sore hari. Terus suasananya juga adem, terus pantainya juga bersih. Untuk view-nya sangat bagus karena langsung ke pantai juga, bisa lihat pemandangannya juga. Berdiri sejak 2022, Pantai Panduri banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, mulai dari Boyolali, Jakarta hingga Ciamis, Jawa Barat. Bahkan dalam seminggu, jumlah pengunjung mencapai 2.000 orang. Panduri ini pantainya menghadap ke barat. Ya mungkin lebih ke wisata sore ya, dilihat sunsetnya itu. Mungkin dibanding dengan wisata pantai lainnya, mungkin wisata Pantai Panduri yang sunsetnya paling indah, dibilang indah gitu.
Untuk masuk kawasan Pantai Panduri, pengunjung hanya dikenakan tiket parkir Rp5.000, sementara untuk tiket camping per malam dikenakan Rp15.000. Sudah termasuk MCK dan akses listrik. Bagaimana? Tertarik menikmati suasana matahari tenggelam dan tidur di bawah bintang-bintang di tepi pantai? Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Kawasan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi membongkar peredaran 140 kg ganja di kawasan Bitung hingga Purwakarta. Penyelundupan 140 kg ganja digagalkan saat melintas di kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil penggeledahan mobil pelaku, petugas berhasil mendapatkan ganja 140 kg. Pengembangan dilakukan hingga ke kawasan Purwakarta. Dan kemudian berhasil mendapatkan kue kering cookies dengan bahan dasar ganja guna mengelabui petugas. Setelah dikirim dijual per paket. Setelah itu modusnya dibuat untuk campuran kue cookies, ya, kue cookies. Jadi waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. TKP-nya di Jalan Raya Serang Bitung, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ya, kita di sini mendapat informasi dari masyarakat, ya, bahwa ada pengiriman jenis ganja seberat kurang lebih 140,4 kg. Ya. Informasi lain untuk Anda, pemirsa, lantaran 2 bulan terakhir pelayanan air bersih mati total di perumahan warga, puluhan warga Batu Merah dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Kota Batam menuntut pertanggungjawaban perusahaan pengelolaan air bersih dan BP Batam. Puluhan warga Batu Merah dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Kota Batam ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pusat Pelayanan Air Minum Batam Center. Unjuk rasa ini bentuk protes warga akibat tidak normalnya penyaluran air bersih selama ini. Warga menuntut pertanggungjawaban perusahaan pengelolaan air bersih PT Moya dan BP Batam agar mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Martin, salah seorang, mengaku kondisi buruknya penyaluran air telah terjadi beberapa tahun terakhir, bahkan dalam 2 bulan terakhir air mati total. Martin mengaku setiap kali menghubungi pihak pengelola air saat air mati total di wilayahnya sangat rumit dan tidak mendapat solusi. Belakangan ini, 2-3 bulan belakangan ini lebih gawat, sudah lebih parah lagi, malah mati total. Iya. Ya. Jadi solusi yang diberikan oleh pihak pengelola air, ABH, setiap mati air kita hubungi melalui konselenter dan melalui link, itu juga sama, rumit, sudah tidak berjalan dengan baik. Makanya hari ini kami datang untuk melakukan aksi. Setelah sempat melakukan diskusi dengan pihak BP Batam dan perusahaan pengelolaan air bersih, warga mendapat solusi jangka pendek dari pengelola air. Warga pun akan menunggu selama 2 bulan ke depan. Jika kembali terjadi pelayanan yang tidak normal, maka warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Putri Windasari. Dan saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.